selamat siang. Yang Apa kabar? apa kabar? Hari ini kita mau berbelanja, ada desa mau berbelanja untuk kebun. kamu Let's go. go. Hai semua, ketemu lagi dengan saya di Acan Diary. Kali ini kita mau pergi ke home center, tempat dijualnya alat-alat untuk berkebun. Di tempat ini dijual berbagai macam alat-alat maupun keperluan untuk berkebun, dari tanah, pupuk, bibit, dan lain-lain. Ada dijual pohon cabai, cuman sepertinya ini cabai hias, jadi mungkin tidak bisa dimakan ya. Ada bibit rosemary dan strawberry. Rosemary yang saya tanam di rumah itu saya beli di sini kira-kira 2 tahun yang lalu dan jadinya sangat besar sekali. Dan ada bibit blueberry juga. Ini adalah bibit-bibit atau biji-biji sayur-sayuran yang bisa ditumbuhkan di kebun-kebun. Biasanya yang dijual di sini adalah bibit-bibit unggul. Jadi kalau kita tanam bibit ini, kemungkinan akan sesuai dengan gambar. Kali ini saya mau membeli bibit wortel, bibit salada, dan juga beberapa bibit bunga. Bibit bunga yang dijual di sini bagus-bagus sekali, tapi biasanya ditanamnya tergantung musim. Jadi di belakang bungkus bibit bunga ini akan ada keterangan bulan apa kita harus menebar bibit dan bulan apa bunga akan berkembang. Di bulan November ini paling bagus kita menanam bunga tulip, dan bunganya akan berkembang pada bulan 4 ataupun bulan 3 ya. Masuk ke dalam, kita bisa melihat ada pohon-pohon hias yang biasanya ditaruh di dalam rumah. Harganya bervariasi, ada yang murah, ada yang sampai 200-300 ribu kalau dirupiahkan. Cuman kalau dibandingkan dengan di Indonesia, memang harga tanaman di Jepang itu lebih mahal. Nah, ini salah satunya tanaman paku-pakuan. Kalau biasanya kita di Indonesia, kalau hidup di desa itu biasanya kita bisa ambil sembarang terus tanam di rumah. Dan kalau di Jepang kita mesti menghabiskan uang sekitar 250 ribu untuk satu pohon ini. Nah, ini adalah salah satu bagian favorit, yaitu ada tanaman kaktus atau bibit-bibit kaktus dan sejenisnya. Ada dengan berbagai macam bentuk dan tipe. Satu pot kecil kaktus ini harganya kira-kira Rp25.000. Dan tergantung sih, kalau ada yang besar atau yang sudah di-set berbentuk dan juga isi interior itu harganya bisa mencapai 300 sampai 400 ribu.
Di rumah saya punya beberapa macam koleksi jenis kaktus yang saya beli di sini. Saya belinya sedikit demi sedikit. Dan sekarang mungkin sudah ada 20 jenis ya di rumah. Karena salah satu hobi saya adalah membuat kreasi atau membuat terrarium dari kaktus-kaktus. Seperti ini buatan saya. Selain dijual di pot-pot kecil tadi, di sini juga dijual yang sudah didesain ataupun dibentuk seperti ini. Harganya mulai dari 150.000 sampai 500.000. Itu tergantung dari desain dan macam-macam kaktus yang ada di dalamnya. Jadi kalau menurut saya sih, kita bisa beli dengan pot-pot kecil dan kita bisa tanam sendiri di rumah. Itu lebih akan kelihatan cantik. Di sini juga dijual beberapa macam tanaman-tanaman tropis seperti paku-pakuan yang saya sudah ceritakan tadi. Dan tanaman ini harus ditaruh di dalam ruangan karena kalau ditaruh di luar ruangan itu mungkin tidak pas suhunya dengan suhu di Jepang. Karena sekarang mau musim dingin, mungkin tanamannya bisa mati ya kalau ditaruh di luar. Maka kita taruh di dalam dan sesuaikan suhunya dengan iklim tropis. Hampir semua tanaman yang dijual di sini ini adalah untuk indoor atau ditaruh di dalam ruangan untuk mempercantik ruangan. Jadi kalau teman-teman suka tanaman yang ditaruh di dalam ruangan, kita bisa tanam seperti contoh-contoh tanaman tadi untuk mempercantik ruangan kalian atau ruang tamu kalian. Di tempat ini juga dijual energi-energi atau makanan untuk tanaman seperti energi cair ini saya pakai di rumah, traktor dan juga tanah. Kebetulan kemarin ada yang tanya di salah satu video saya tentang bagaimana saya membuat tanah atau campuran tanah pada tanaman-tanaman yang saya tanam di rumah. Ini adalah salah satu tanah yang biasanya saya beli. Tanah ini sudah mengandung pupuk kompos atau pupuk kompos organik, baik dari hewan maupun dari tumbuhan. Jadi kita tinggal pakai saja. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa. Matane. Bye-bye.